Ya, salam bahagia sahabat sorotan Wiswanda. Kita berjumpa lagi dalam literasi kebijakan publik. Nah, kita kedatangan lagi Ibu Margaretto Retno Darudewi sebagai Kepala BNN Kabupaten Sukabumi. Nah, Bu, ini kan Ibu saat ini sedang meneliti kebijakan ya, seperti kita juga pernah bicarakan. Banyak orang bertanya-tanya saat meneliti kebijakan itu kan memulai dengan memilih regulasi yang akan menjadi fokus penelitian kebijakan. Dalam konteks Ibu kan memilih Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 terkait rencana aksi nasional P4G. Nah, banyak loh mahasiswa pasca juga bertanya-tanya apa bedanya instruksi presiden dengan peraturan presiden misalnya. Iya, ya Pak Riswanda, terima kasih. Jadi kalau ditanya bedanya apa sih instruksi presiden dengan peraturan presiden? Nah, perbedaannya adalah memang di kekuatannya ya pertama kali. Tetapi kemarin pertanyaannya adalah kenapa sih instruksi presiden 2 itu tidak dijadikan perpres gitu kan pertanyaannya. Ini menjadi menarik ya. Dan ternyata begini Pak, kalau untuk membuat suatu peraturan presiden itu ataupun apa ya satu regulasi itu kan butuh waktu yang luar biasa. Nggak usah lah jauh-jauh. Saya pernah terlibat dalam peraturan kepala BNN aja itu bisa makan waktu cukup lama gitu. Nah, untuk membuat peraturan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sementara kondisi darurat narkoba itu kan sudah didengungkan, Presiden sudah mengatakan di 2014 bahwa kondisi bangsa kita ini sudah masuk ke dalam taraf darurat narkoba. Ketika darurat itu samalah kayak COVID, harus segera diatasi, harus segera dilakukan harus diantisipasi, harus segera ditindaklanjuti, diimplementasikan. Sehingga itulah jadi keluarlah instruksi presiden. Karena kondisi yang sudah darurat, pemerintah ini harus presidennya harus melihat biar cepat semua bekerja. Dan yang menarik begini Pak Riswanda, ketika instruksi presiden 6 tahun 2018 itu yang sebelumnya sebelum 2020 itu kan cuma 1 tahun tuh. Tapi kan ternyata animo dan antusiasnya daripada kementerian dan lembaga itu luar biasa. Itu yang menjadi menarik kenapa muncullah instruksi bukan peraturan. Kalau kita nunggu peraturan, wah bisa tahunan nih Pak, nggak jalan nih gitu ya. Membedah, nggak usah jauh-jauh Pak. Undang-Undang 35 ini kan lagi dalam taraf revisi. Ini sampai sekarang kok nggak selesai gitu ya, padahal masyarakat tuh udah mengejar kan. Nah, sementara kalau kondisi penyalahgunaan narkoba, kondisi Indonesia darurat narkoba harus segera dikerjakan. Sehingga itulah sebabnya kenapa munculnya adalah instruksi presiden. Mau nggak dibikin perpres? Ya mau juga sih kalau misalnya ada waktu, ada uang. Nah, permasalahannya kan semua serba terbatas. Kita membutuhkan action yang segera. Nah, dengan instruksi presiden ini ternyata disambut baik, dilanjutkan di Impres 2 tahun 2020 bahwa bukan hanya kementerian, lembaga, swasta dan masyarakat, tetapi di daerah bupati, gubernur, wali kota semua bergerak. Nah, ini keren banget. Tambah lagi Pak dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 345 tahun tanggal 15 Oktober 2021. Itu keren banget. Apa bunyinya? Itu adalah optimalisasi P4GM. Jadi udah instruksi presiden, sudah keluar Permendagri, keluar lagi nih Pak Tito nih. Itu yang saya seneng tuh. Pak Tito ini keluarkan surat edaran harus mengoptimalkan gitu ya, sehingga hasil daripada ikotan kemarin Pak tahun 2021 itu kan semua pada naik dari yang kurang tanggap menjadi cukup tanggap. Nah itu jadi kalau saya sih seneng ya, optimis dengan keberadaan bangsa Indonesia ini, bahwa masyarakatnya tuh masih pada keren-keren lah, semua masih mendukung. Menteri-menteri yang sekarang saya apresiasi, semua support ya, sehingga ketika presiden mengatakan gitu, semua langsung diresponi. Itu yang menjadi menarik. Jadi secara sederhana
instruksi presiden itu dikeluarkan di mana situasi atau dampak daripada permasalahan yang menjadi respon kebijakan itu sudah dianggap masif ya, masif dan memang situasinya darurat, sehingga jika harus menunggu peraturan presiden itu dibutuhkan waktu yang relatif lebih lama karena harus melalui mekanisme atau bahasa birokrasinya lebih kental di situ ya, sehingga padahal persoalannya sudah menunggu di depan mata. Nah, itu. Nah, kembali pada konteks penelitian, Bu Retno. Ini kan kawan-kawan juga dihadapkan pada dilema nih, manakala ada satu regulasi yang bersangkut paut dengan regulasi yang lain. Tadi kan ada Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan surat edaran, ada surat edaran Mahkamah Agung bahkan ya di situ ya, terkait keputusan rehab atau tidak rehab. Ada impres yang lama. Nah, bagaimana nih Bu Retno saat ini kan mengalami hal itu juga ya, dulu di awal pada saat ini ada satu impres, tapi di samping itu ini juga ada payungnya Undang-Undang 35. Nah, gimana? Bagaimana merajut regulasi yang saling berarsiran tersebut dalam satu fokus penelitian kebijakan? Iya. Beberapa kali Pak Riz, yang kayak misalnya dari Inpres 6 2018 keluarlah Permendagri 19 tahun 2020, itu merespon dari Inpres 6. Ternyata Inpres 6 itu kan hanya 1 tahun, dilanjutkan dengan Inpres 2 tahun 2020. Banyak nih pertanyaan di daerah nih, terus Permendagrinya mana nih, kok masih yang 2019 gitu. Harusnya ada lagi nih gitu. Nah, tetapi dijawab oleh teman-teman dari Kemendagri itu pun sudah cukup, karena kan bicaranya fasilitasi. Sementara dari Impres 6 ke Impres 2 itu tidak ada perubahan yang luar biasa kok, sama isinya, perbedaannya hanya di jenis waktu untuk pelaporannya. Pelaporannya kalau di Impres 6 itu setiap 3 bulan. Kalau kita sekarang Impres 2 itu waktunya itu 6 bulan. Itu aja. Jadi kontennya itu sama gitu. Jadi si Mendagri ini tidak perlu mengubah aturan yang Permendagri 19 2020 itu, tidak perlu mengubah, tetapi dia keluarkan tuh surat edaran. Surat edaran itu tanda respon bahwa Inpres 2 surat edarannya kejar nih, wilayah harus bergerak, harus optimal gitu tentang regulasi. Ini kan sekarang yang dikejar adalah regulasi di daerah-daerah, baik dari gubernur, wali kota, sama itu. Bahwa daerah harus punya inovasi kebijakan gitu ya, untuk merespon kebijakan pusat gitu ya. Benar. Ya. Jadi harus merespon, itu kata-kata pentingnya, harus merespon apa yang sudah perintahkan oleh pusat. Nah, ini juga mungkin ada pertanyaan nih dari yang memahami literasi kebijakan ini. Kalau surat edaran itu bisa juga nggak kita sebut bahwa surat edaran ini juga sebuah produk regulasi kebijakan? Nah, apa bedanya surat edaran menteri misalnya dengan peraturan menteri misalnya? Ya, jadi kalau ngelihat dari payung hukumnya peraturan Pak, tapi ketika keluar surat edaran ini kan semacam himbauan. Nah, ini apalagi bahasanya optimalisasi P4 GNPN di wilayah. Nah, itu ada himbauan dari menterinya, dan wilayah itu karena memang mereka di bawah Kemendagri kan. Jadi ya mereka tunduklah dengan edaran yang ada gitu. Jadi edaran lebih ke arah menegaskan juga ya, bisa jadi seperti itu ya. Iya, karena begitu keluar dengan edaran, kalau saya lihat dari hasilnya yang kemarin itu kan bulan Oktober tuh Pak Riz keluarnya 15 Oktober. Nah, kemarin Februari kan hasilnya ikotan. Saya lihat cukup banyak kok yang berespon, keren banget. Dan Jawa Barat ranking 2 loh Pak. Ranking 2. Yang kemarin Pak Kepala BNNP mengatakan dia sendiri kaget gitu, belum masuk ke bangkunya gitu, ternyata beliau dapat penghargaan ranking 2 teraktif gitu ya dalam melaksanakan P4 GN. Baik. Jadi dalam meneliti kebijakan kita juga perlu memperhatikan apa yang dinamakan dengan policy networking ya, atau jejaring kebijakan, karena bisa jadi bahwa satu produk regulasi kebijakan itu bertautan dengan regulasi lainnya yang tentunya bisa jadi membahas isu yang sama tapi mungkin melebarkan ruang lingkup bekerjanya sebuah kebijakan gitu ya kira-kira Bu Retno ya.
Nah, dalam penelitian Bu Retno sendiri sekarang ini kan mungkin ada juga nih masuk policy networking atau seringkali saat ini disebut dengan joint up governance atau kolaborasi pemerintahan yang lebih daripada sekedar koordinasi tapi bekerja bersama. Nah, sejauh ini Bu Retno, bagaimana kita memanfaatkan data-data yang ada dari kelembagaan atau dinas yang berbeda, tapi tetap fokus pada satu taruhlah satu fokus kajian kebijakan. Kira-kira apa langkah Bu Retno selama ini, baik sebagai penggiat atau peneliti kebijakan maupun sebagai kepala BNNK? Iya. Jadi BNN itu sering sekali mengundang kementerian dan lembaga swasta dan masyarakat terkait dengan rencana aksi nasional P4GNPM. Jadi mereka itu akan duduk dan mensinergikan program-program yang ada. Jadi contohnya Pak, di PAN RB itu ada peraturan bahwa nomor 50 tahun 2017 bahwa ASN itu harus dilakukan tes urin setahun minimal 1 kali. Nah, ternyata itu juga bisa dijadikan sebagai rencana aksinya. Jadi sebenarnya itu sudah melaksanakan instruksi Presiden 2 tahun 2020. Nah, kalau misalnya ada yang istilahnya mencari-cari kelemahan dalam sebuah regulasi, kalau menurut saya pribadi, selain saya memang berkecimpung di situ, ini bukan waktunya lagi gitu, karena ternyata justru malah banyak yang bisa dioptimalkan dalam setiap regulasi yang ada, dan kita saatnya ini mensinergikan. Tetapi saya lihat banyak sekali sih Pak kebaikan atau positifnya ya. Ternyata kayak contoh nih Pak. Nah, ada nih di disertasi saya Pak. Gimana? Contohnya Kementerian Pertahanan punya program bela negara. Punya program bela negara. Ternyata karena dengan melaksanakan instruksi Presiden 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional P4GN. Nah, satu item yang program bela negara itu diperuntukkan untuk para mantan pecandu. Nah, jadi kan berarti kan mensinergikan kan. Jadi nggak usah pusing-pusing gitu. Tinggal mencari audiensnya atau pesertanya. Kalau untuk melaksanakan program P4GN, Kementerian Pertahanan berbuat ini. Nah, itu. Ini juga sekarang Pak, ini agak sedikit melebar Pak Riswanda, yang saya mengajak teman-teman di desa, karena memang kita ini sekarang meranah desa bergerak Indonesia bersih narkoba dari desa-desa. Di kepala desa pada pusing nih Pak, kepala desa pada pusing karena banyak banget program dari pusat. Ada desa digital, ada desa membangun, desa sehat, desa bersinar, kampung tangguh, kampung donor. Pusing tuh kepala desanya. Betul. Nah, yang saya katakan ke para kepala desa, jangan pusing dan jangan mati gaya dengan program-program yang ada. Mari kita sinergikan. Jadi kalau misalnya di desanya itu ada desa digital, ayo kita lakukan nih desa digital ini. Bagaimana desa bersih narkoba berbasis digital. Ini nanti ini yang penelitian saya di Lemhanas nih Pak, izin. Jadi bagaimana desa-desa ini bergerak menuju Indonesia bersih daripada narkoba berbasis transformasi digital. Ini poin bagus nih Bu Retno. Berarti artinya kecakapan atau kepiawaian seorang pengkaji ya atau peneliti untuk mencari irisan dari regulasi yang mungkin tampaknya bertebaran ya. Padahal bisa juga kita cari irisannya itu justru yang menjadi sebuah inovasi baru ya, menjadi sebuah kebaruan kajian kebijakan. Itu tugas kita nih, tugas anak-anak bangsa saat ini justru harus mencari mana poin-poin yang bisa beririsan dan itu bisa dikuatkan gitu. Jadi itu dioptimalkan, dipercepat, segala macam. Nah, ini kan yang sering kali hilang dalam setiap policy research gitu ya atau studi kebijakan, bahwa seringkali orang satu mungkin cenderung terlalu sempit, terfokus, yang kedua mungkin terlalu melebar. Nah, jalan tengahnya adalah mencari irisan sehingga kemudian bisa menelurkan sebuah kebaruan ya atau kontribusi terhadap kebijakan yang existing. Nah, Bu Retno, pastikan Bu Retno banyak sekali melakukan wawancara ataupun FGD ya, atau focus group discussions dengan dinas-dinas terkait tadi kan ada ragam kebijakan, kemudian diambil ini siapa nih kementerian atau lembaganya atau dinasnya. Nah, kira-kira
dari narasi-narasi mereka setelah melakukan wawancara, setelah melakukan FGD, bagaimana langkah selanjutnya untuk mengambil point of view gitu, atau menganalisis point of view mereka yang beragam itu ke dalam tujuan utama tadi, Bu Retno, dari awal meneliti. Gimana Bu Retno? Jadi Pak, setelah kita tahu tuh permasalahan dari masing-masing stakeholder itu apa, kemudian kita nganalisis kan Pak. Habis kita lakukan analisis, ini yang seringkali Pak, seringkali kalau seorang peneliti itu memang hanya melihat kan, tetapi kebetulan kan memang saya ngambilnya dengan par ya Pak ya. Bagaimana saya juga ikut terlibat di situ. Nah di situ tuh kita bisa berbuat lagi Pak. Apa sih gitu? Nggak hanya sekedar just to know aja, tetapi bisa to do action gitu ya. Jadi bisa bisa melakukan apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan. Nah itu Pak. Jadi bagusnya sih kalau saya bilang, makanya peneliti-peneliti itu jangan hanya, tapi ya kembali lagi ya Pak ya, jangan hanya sekedar to know, tapi habis itu ayo apa yang bisa dilakukan, apa aksinya gitu ya. Ya itu yang menarik ya sebenarnya. Jadi kenapa akhirnya dari penelitian satu menumbuhkan penelitian lagi gitu. Jadi hidup itu jadi bergairah ya. Oh ternyata ada yang harus diiniin. Oh ternyata saya harus lebih tahu lagi gitu. Itu sih Betul. Pak. Jadi pencarian insights ya, pencarian kedalaman. Nah dari yang Bu Retno bisa nggak ngasih contoh, dari lembaga A dapat ini, dari lembaga B dapat ini, dari lembaga C dan seterusnya dapat mungkin sesuatu yang mungkin beririsan, mungkin sesuatu yang sama sekali bertolak belakang ya, antara satu informan dengan informan lainnya. Nah ini kan berarti sebuah pola ya, sebuah pola untuk menumbuhkan peluang kebaruan tadi yang kita bicarakan. Nah kira-kira bisa kasih contoh nggak Bu Retno, misalnya yang lalu pernah datang ke Kementerian Pertahanan bicara P4GN tadi seperti contoh, lalu kemudian datang ke lembaga lain. Nah gimana nih Bu Retno, bisa contoh nggak? Misalnya Inpres ini kan mewajibkan memang semua KL untuk melakukan rencana aksi nasional P4GN. Nah bagaimana kemudian bisa mensarikan itu ke dalam sebuah temuan yang baru, contohnya seperti apa ya? Mungkin kan juga banyak yang belum tahu nih. Iya, contohnya gini Pak, kan teman-teman yang biasa di penjara itu Pak, habis itu kan mereka habis dari lapas, mereka di Bapas. Nah di Bapas itu biasanya lebih banyak kan vokasional. Jadi mereka bikin kegiatan-kegiatan bangsanya bengkel, AC lah segala macam yang butuh fisik luar biasa. Nah ternyata ketika memang kalau dilihat dari pergerakannya tapi kan kita juga mesti tahu bahwa pecandu itu juga banyak juga yang kena HIV/AIDS Pak. Nah HIV/AIDS, sehingga memang dari kemampuan untuk daya tahan tubuhnya tidak sebaiknya tidak diarahkan ke yang fisik berat. Nah kemarin itu dari Kemenaker Trans itu, khususnya di bagian backcraftnya itu Pak, mereka itu membuat rencana aksi pembuatan kue Pak. Nah, jadi mereka sudah berhasil dengan mahasiswa segala macam, bahkan itu sudah dimasukkan ke tempat-tempat kerja atau mereka yang mau upaya mandiri. Nah, mereka itu melaksanakan rencana aksi nasionalnya itu untuk para pecandu. Nah, ini kan ternyata temuan baru nih. Betul. Nah, ternyata itu jauh lebih efektif ketimbang si para pecandunya itu bikin montir bengkel lah atau AC lah. Oh ternyata di Kemenaker Trans itu dengan program pembuatan kue gitu, atau mereka punya usaha kuliner, itu keren-keren loh Pak. Para pecandu itu mereka itu kalau untuk entertainmentnya gitu ya, untuk entertainment dalam sebuah kewirausahaan itu harus diakuin. Dan ini ternyata disambut oleh teman-teman dari Kemenaker Trans, Bakref ya, nah itu Pak. Jadi ternyata kan dapat sesuatu lagi. Oh ya, dari ini bisa dilakukan apa. Contoh lagi di Kementerian Pertahanan, ternyata dengan diklat bela negara, si pecandu itu dilatih dan dijadikan mereka juga trainer. Ternyata ada juga loh pecandu yang awalnya dia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba,
dianggap sampah masyarakat, ternyata dia sekarang udah bisa jadi pembicara internasional gitu. Kan keren banget gitu. Nah itu kan ternyata butuh banyak masukan-masukan dari setiap stakeholder. Kelebihan-kelebihannya apa, itu yang kita lihat gitu Pak. Baik. Mengutip frasa McIntyre Mills, misalnya sahabat sorotan Riswanda, bahwa how to tell stories yang baru saja dilakukan oleh Bu Retno adalah bagaimana narasi atau story dari atau live experiences dan professional experiences dari orang-orang yang hidup langsung dengan produk regulasi kebijakan tersebut bisa juga dianggap sebagai sebuah data. Nah, riset aksi partisipatoris atau participatory action research itu menuntut kepiawaian peneliti juga membekali dulu ya pasti ya Bu Retno kan ya, dengan pengalaman profesional, dengan literasi yang didapatkan, bisa menghasilkan data yang diambil bahkan dari observasi sekalian, yaitu Bu Retno melakukan observasi ke Dirjen Lapas ya, Kemenhunkam, kepada orang-orang yang mungkin bisa menghasilkan sebuah kebaruan data. Artinya bahwa meneliti kebijakan publik tidak hanya mengandalkan telaah pada manuskripnya ya. Betul. Manuskrip ini Permendagri, ini Inpres, ini apa, tapi juga pada program-program di mana kebijakan itu telah mendarat. Benar. Ya, programnya bisa mendarat di instansi terkait pembuat kebijakan tersebut, bisa juga mendarat pada instansi vertikal maupun horizontal lainnya di mana kebijakan tersebut juga bersinergi. Itu lebih kurang pembelajaran penelitian kebijakan sesi saat ini. Kita akan lanjutkan kembali dengan bagaimana nantinya membuat sintesis atau merajut potongan-potongan informasi dan menghasilkan sebuah kebaruan informasi yang belum pernah ada. Terima kasih Bu Retno untuk hadir di Sorotan Riswanda. Salam sehat, bebas narkoba. Sehat.